23 kasus konfirmasi hantavirus di Indonesia sejak 2024 untuk menjadi habitat inang hantavirus. Tikus yang butuh sampah untuk bertahan hidup. Salah satu alasan hantavirus itu sulit terdeteksi. Untung ada hantavirus ini. 3 orang meninggal di atas kapal pesiar. Mereka meninggal karena tikus, tepatnya virus dari kotoran tikus bernama hantavirus. Dan sekarang hantavirus ini menjadi viral akhir-akhir ini, bahkan ada yang bilang efeknya akan seperti COVID. Tuh, jangan sampai lah ya. Sebenarnya hantavirus ini bukan virus baru. Inilah virus yang hidup dalam tubuh tikus dan menyebar ke manusia lewat debu yang terkontaminasi dari urin, kotoran, dan juga air liur tikus yang terhirup. Kalau dipikir-pikir mirip seperti penyakit pes ya, tapi ini beda sih. Hantavirus ada 2 bentuk utama penyakitnya. Pertama, HPS atau Hantavirus Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan tingkat kematian bisa mencapai lebih dari 50%. Ini yang ditemukan di Amerika dan menjadi sorotan dunia belakangan setelah kasus kapal pesiar MV Hondius kemarin. Kedua adalah HFRS atau Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome yang menyerang ginjal dengan tingkat kematian 5 hingga 15%. Yang penting untuk kita ketahui, hantavirus itu tidak menular dari manusia ke manusia melalui kontak biasa, kecuali satu varian, yaitu Andes virus dari Amerika Selatan yang memang bisa menular antar manusia melalui kontak erat berkepanjangan, dan varian ini tidak ada di Indonesia. Tapi, apakah hantavirus sudah ada di Indonesia? Penasaran kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah sudah ada di Indonesia. Duh, gimana ya? Jadi, Kementerian Kesehatan mencatatkan 23 kasus konfirmasi hantavirus di Indonesia sejak 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Dari 23 kasus itu, 20 orang sembuh tapi 3 meninggal. Total ada 251 kasus suspek yang dipantau dalam periode yang sama. Seluruh kasus yang dikonfirmasi di Indonesia mengarah pada tipe HFRS dari strain Solvirus, bukan Andes virus yang menjadi sorotan global. Strain ini berbeda dan tidak terbukti menular antar manusia. Namun, penelitian menunjukkan Indonesia memiliki setidaknya 15 spesies tikus yang sudah terkonfirmasi membawa virus ini. Dan kasus hantavirus tidak hanya ditemukan di daerah terpencil, tapi juga di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Denpasar, Bali. Hantavirus butuh inang, yaitu tikus. Tikus butuh sampah, sanitasi buruk, pemukiman padat, dan Indonesia punya semua itu dalam skala yang nggak kecil kan. Salah satu alasan hantavirus itu sulit terdeteksi adalah karena gejalanya mirip dengan penyakit lain seperti dengue, tipes, atau leptospirosis. Dan ini menciptakan efek fenomena gunung es yang terlihat hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus sesungguhnya. Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan sekitar 217,3 triliun rupiah untuk kesehatan di tahun 2025 kemarin, atau sekitar 6% dari total APBN. Angkanya cukup besar, tapi alokasinya apakah sudah maksimal? Karena kita tahu soal surveillance zoonosis atau pemantauan penyakit dari hewan ke manusia yang masih sangat minim, kita juga tahu soal sistem pelaporan penyakit yang di banyak daerah masih manual dan lambat. Jadi mari kita berharap bahwa anggaran besar itu bisa tepat guna mencegah kasus hantavirus ini sih. Lagi-lagi keinget COVID nggak sih? Tahun 2019, virus baru muncul. Pertama diabaikan, lalu panik massal, lalu hoax merajalela sampai konspirasi chip vaksin. Hantavirus hari ini belum sampai level itu. Pakar infeksi tropik yang juga akademisi juga menegaskan bahwa hantavirus yang beredar di Indonesia itu berbeda dengan yang ditemukan di kapal pesiar kemarin. Dan masyarakat tidak perlu panik berlebihan seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Itu kabar baiknya. Tapi kabar yang lebih penting adalah kita tidak boleh nunggu sampai panik dulu baru berbenah kan. Dan kalau boleh saya bilang, untung ada hantavirus ini. Apakah saya elit global? Bukan. Bukan juga karena virusnya bisa tertangani dengan mudah, tapi karena setiap kali ancaman seperti ini muncul ke permukaan, kita biasanya diingatkan pada satu hal yang selalu kita tunda, kewajiban kita untuk hidup lebih bersih dan lebih sehat. COVID-19 mengajarkan kita cuci tangan. COVID-19 juga mengajarkan kita ventilasi udara itu penting. COVID-19 mengajarkan kita bahwa kebersihan lingkungan itu adalah pertahanan kolektif terbaik yang kita miliki. Hantavirus mengingatkan hal yang sama sebenarnya. Buang sampah pada tempatnya, itu bisa memutus rantai hidup tikus membawa virus, menjaga ventilasi rumah untuk mengurangi risiko partikel virus yang terhirup,
Tidak membiarkan makanan terbuka yang merupakan adalah pertahanan dasar yang nyata yang bisa kita lakukan. Dan kalau bicara soal kondisi yang paling konkret, yang paling dekat, yang paling nggak bisa kita pura-pura tutup mata, adalah salah satu daerah di Indonesia, yaitu Bali, rumah saya. Pulau yang menjadi wajah pariwisata Indonesia ini sedang berada dalam krisis persampahan duniawi yang bukan lagi bisa disebut potensi masalah. Ini sudah masuk masalah sebenarnya. Jadi Bali menghasilkan sampah rata-rata 3.436 ton per hari. Denpasar sendiri menyumbang 366.000 ton per tahun. Tertinggi di antara semua kabupaten kota di Bali, dan 65% dari sampah ini adalah sampah organik, sisa makanan, sisa dapur, sisa pasar, jenis sampah yang paling disukai tikus. Jenis sampah yang paling sempurna untuk menjadi habitat inang hantavirus. Lalu pada 1 paruh pertama 2026, TPA Suwung, tempat pembuangan akhir terbesar di Bali yang sudah beroperasi sejak tahun 80-an, resmi berhenti menerima sampah organik. Alasannya karena sistem open dumping itu melanggar aturan. Di sisi lain, fasilitas pengganti yang seharusnya sudah berdiri itu belum ada. Akibatnya, TPST, TPS 3R yang tersisa langsung kewalahan. Kapasitasnya tentu di bawah pengolahan sampah yang diharapkan per hari. Sementara volume sampah yang harus ditangani itu jauh melampaui angka itu. Kalau kita lihat situasinya kayak antri sembako, warga tuh harus antri panjang hanya untuk bisa buang sampah, tapi tetap ada yang ditolak karena ada sampah yang tidak masuk kategori pengolahan. Yang terjadi kemudian itu tentu bisa kita tebak. Pembakaran sampah di mana-mana, meningkat di mana-mana, pembuangan liar melonjak. Dari pesawat kita bisa melihat di Bali itu asap kebakaran sampah sudah terlihat mengepul di bagian tengah sampai selatan pulau. Dan di sungai-sungai di Bali, volume sampah yang terjaring sudah melampaui 1 ton per bulan di titik-titik tertentu. Ini melonjak semenjak TPA Suwung itu mulai membatasi operasinya. PSEL beroperasi di tahun 2027 atau 2028. Sedangkan penutupan TPA Suwung secara total akan dilakukan pertengahan tahun ini. Pengolahan hulu ke hilirnya masih belum maksimal. Sekarang coba kita hubungkan dua hal ini, tumbukan sampah organik yang tidak tertangani dan hantavirus yang butuh tikus untuk berkembang, tikus yang butuh sampah untuk bertahan hidup, Bali hari ini dengan krisis sampah yang sedang berlangsung, dengan pembakaran liar yang menghasilkan asap beracun, dengan juga sampah yang berserakan di mana-mana karena tidak ada tempat yang siap untuk menampungnya, adalah kondisi yang secara ilmiah menyuburkan habitat inang hantavirus. Ini kondisi yang sedang terjadi sekarang di pulau yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Saat beberapa kajian menyebutkan dengan tegas bahwa pengelolaan sampah di Bali berada dalam status darurat struktural, masalah utamanya bukan pada peraturan yang ada, tapi pada kepatuhan sosial, konsistensi penegakan, dan kesiapan infrastruktur yang tidak pernah benar-benar disiapkan. Regulasinya ada kok, pergubnya ada, undang-undangnya ada. Yang nggak ada itu adalah keseriusan untuk membangun sistem secara holistik. Sampah yang tidak terkelola bukan hanya soal bau dan pemandangan semata. Hal ini juga memicu ekosistem di mana tikus itu bisa berkembang biak dengan baik, di mana virus menemukan inangnya, dan di mana rantai penularan berikutnya sedang diam-diam dipersiapkan dengan masif. Dan saya yakin banget, kita sebenarnya nggak butuh pandemi baru untuk mulai berubah menjadi lebih baik. Kita cukup belajar dari yang sudah lewat kemarin, dan kita waspada pada apa yang akan datang. Karena pada akhirnya, kesehatan lingkungan kita adalah cerminan dari seberapa serius kita menghargai hidup. Hidup kita sendiri, dan hidup orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, kunjungi link.id/monverna untuk membaca buku terbaru saya terkait politik dan juga seni. Saya Blingung Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran. Silakan ramaikan kolom komentar terkait hantavirus ini.